Pakar, ekonomi China berada dalam masalah besar dan investor harus keluar. Di tengah-tengah ketegangan yang meningkat antara China dan Amerika Serikat, kunjungan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, ke Beijing baru-baru ini untuk bertemu dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, telah memicu perdebatan sengit di antara para pengamat internasional. Dalam sebuah wawancara dengan American Thought Leaders di Epoch TV, Miles Yu, seorang rekan senior dan direktur dari China Center di Hudson Institute, menawarkan beberapa analisis yang patut dicatat. Dia berkata, China telah bermain keras selama beberapa bulan terakhir dan mereka tidak mau bicara. Sekarang mereka mengalah dan setuju untuk berbicara dengan para anggota kabinet tingkat tinggi Amerika mengenai hal-hal yang sangat penting bagi perekonomian kedua negara. Alasan mengapa mereka mengalah adalah karena ekonomi China sedang dalam masalah besar. Mereka lebih membutuhkan Barat daripada Barat membutuhkan China. Jadi, mereka sedikit lebih realistis kali ini. Yu menganalisis perbedaan utama antara model ekonomi AS dan China. Model China lebih bersifat predator. Partai Komunis China, PKC, bersedia menekan sektor non-negara untuk memastikan kontrol negara. Menggunakan kebijakan, seperti lockdown, nol COVID-19 dan skema perpajakan yang berlebihan. Pendekatan ini bahkan melibatkan mematikan pendorong utama pertumbuhan ekonomi China. Anda menyoroti masalah signifikan yang dihadapi oleh banyak sektor non-negara di China, yang sebelumnya merupakan sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif. 3 tahun penguncian akibat pandemi menyebabkan penutupan jutaan usaha kecil dan menengah. Bahkan perusahaan-perusahaan terkemuka di China, seperti Alibaba dan Tencent, yang merupakan perusahaan e-commerce dan raksasa teknologi, juga tidak luput dari rencana ini. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa rezim China berencana untuk mendapatkan 1% saham manajemen khusus di perusahaan-perusahaan ini, yang memberikan hak pengambilan keputusan khusus bagi negara. Lebih lanjut, menurut Yu, model pembangunan China terutama bergantung pada pemberian pinjaman dalam jumlah besar untuk proyek-proyek bermasalah, terutama di industri perumahan. Namun, pasar perumahan sekarang sedang runtuh. Dia juga mencatat bahwa pinjaman yang cepat oleh pemerintah daerah telah menciptakan ilusi kemakmuran. Di China, semua tanah perkotaan dan pedesaan dimiliki oleh negara atau kolektif pertanian. Perusahaan dan individu tidak benar-benar membeli tanah, melainkan membeli hak guna lahan dari pemerintah untuk jangka waktu hingga 70 tahun, yang dapat diperpanjang. Sistem ini tidak mengherankan jika penjualan lahan menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Menjadikan mereka sebagai kontraktor terbesar bagi para pengembang di China selama 2 dekade terakhir. Seperti yang dijelaskan oleh Yu, sebagian besar keuangan belanja pemerintah daerah berasal dari eksploitasi industri perumahan karena mereka menguasai tanah, mereka dapat menjual dan menjual kembali tanah tersebut. Namun sekarang, dengan runtuhnya industri perumahan, mereka tidak dapat melakukan hal itu lagi. Jadi, itulah mengapa hampir setiap provinsi di China mengalami defisit yang sangat besar. Dengan runtuhnya industri perumahan dan ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, industri perbankan mengalami kerugian yang signifikan, dan pemerintah di semua tingkatan kehabisan uang, karena bank-bank di China adalah milik negara. Ketika industri perbankan mengalami masalah, krisis kredit terjadi, yang menyebabkan lebih banyak penutupan bisnis. Ini menjadi reaksi berantai. Itulah mengapa China ingin menarik lebih banyak lembaga perbankan internasional untuk menyelamatkan ekonomi yang runtuh. Saya berharap lembaga keuangan dan bank global cukup cerdas untuk melihat hal ini. Bahwa ada masalah besar di China. Yu mendesak perusahaan-perusahaan Amerika untuk mempertimbangkan kembali investasi mereka di China. Bahkan, dia menyatakan bahwa pemisahan diri sudah dimulai. Meskipun belum ada negara yang secara resmi mengadopsinya sebagai bagian dari strategi mereka. Di tingkat perusahaan, setiap perusahaan besar harus menilai investasinya di China apakah aman, apakah itu sehat, atau apakah berisiko ditindas oleh perusahaan yang disponsori oleh negara atau perusahaan yang disubsidi oleh China. Yu juga menunjuk pada laporan tanggal 5 Juli dari Goldman Sachs, di mana bank investasi tersebut mengatakan bahwa mereka telah menurunkan peringkat Agricultural Bank of China dari netral menjadi sell, sementara memotong Industrial and Commercial Bank of China dari buy menjadi sell. Hampir setiap perusahaan besar yang memiliki investasi besar di China sedang mempertimbangkan kembali investasi di China dan berpikir untuk keluar dari China. Perusahaan-perusahaan Amerika, banyak perusahaan besar, mempertimbangkan kembali hal ini karena realitas ekonomi, seperti yang digambarkan oleh Goldman Sachs, seperti yang digambarkan oleh banyak laporan kebijakan tentang lingkungan investasi China. China bukanlah negara yang sangat baik untuk investasi jangka panjang. Ini adalah lingkungan investasi yang tidak bersahabat. Itulah mengapa agar AS bisa menang, Partai Komunis China harus mengubah perilakunya.